Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Wulandari. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini aku masih bisa sapa teman-teman semua, dan kali ini aku mau bikin ketupat, lontong, dan lepet ya teman-teman. Ini setelah lebaran berapa hari ya teman-teman. Aku ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan mohon maaf aku lama banget nggak ngonten ya teman-teman. Yuk langsung ke proses pembuatannya. Nah, di sini aku dibantuin Pak suami ya teman-teman. Dia yang bikin ketupat. Nah, aku yang bagian ngerapiin ya teman-teman. Jadi aku ndak bisa bikin, aku dibikinin Pak suami. Mbak, kenapa ndak beli jadi aja, di pasar kan ada. Iya teman-teman, jadi aku lebih suka beli yang janur aja ya teman-teman. Jadi nanti buat sendiri di rumah. Nah, ini Pak suami bagian bikin ketupatnya. Aku yang bagian ngisi atau bagian ngerapiin saja ya teman-teman, biar cepat. Jadi aku bantu ngerapiin. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman pada mudik kemana saja nih, tulis di kolom komentar ya. Untuk aku sendiri kemarin mudik ke Bojonegoro ya teman-teman. Jadi ceritanya suamiku asalnya dari Bojonegoro dan aku dari Kediri ya teman-teman. Jadi kemarin sempat mudik ke sana, cuma ndak nginep ya teman-teman. Soalnya suamiku malamnya itu harus kerja, harus piket malam. Jadi aku berangkat pagi, pulang sore. Alhamdulillah masih bisa sowan ke tempat orang tua ya teman-teman. Alhamdulillah, jadi aku mudiknya itu ndak nginep ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya sudah aku siapkan bahan untuk lepet ya teman-teman. Jadi ini ada beras ketan sebanyak 750 gram, 1 butir kelapa, kemudian aku gunakan kacang tolo ya teman-teman. Di sini di tempatku ini namanya kacang tolo ya teman-teman. Nggak tahu kalau di tempat kalian namanya apa. Nah, kita campur semua ya teman-teman. Nah, di sini aku gunakan 1 butir kelapa. Ini ukurannya maksudnya enggak terlalu tua juga enggak terlalu muda ya teman-teman. Jadi sedang saja. Aku belinya di tukang kelapa. Aku tinggal bilang saja buat lepet gitu ya teman-teman. Nah, kemudian aku tambahkan gula pasir. Gula pasirnya sebanyak 4 sendok makan ya teman-teman. Kemudian garamnya 2 sendok makan. Nah, kemudian aku kukus dulu ya teman-teman. Jadi sebelum aku bungkus ke janur itu, aku kukus dulu adonan untuk lepet supaya dia itu satu biar awet ya teman-teman. Yang kedua biar bungkusnya itu enak teman-teman, dia enggak enggak licin gitu ya. Kalau langsung ke beras itu biasanya licin. Nah, di sini aku siasatin, ini caraku buat begini ya teman-teman. Jadi aku kukus dulu. Nah, sembari ngukus 20 menit ini aku masukkan untuk ketupat ya teman-teman. Kurang lebih ukurannya segini ya teman-teman. Jadi untuk berasnya ini diisi separuh saja ya teman-teman, karena dia nanti ngembang ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi ini berasnya sudah aku rendam sebelumnya. Untuk beras ketan yang lepet tadi aku rendam selama minimal 1 jam ya teman-teman. Nah, untuk yang lontong ini juga minimal 1 jam, kemudian dicuci, ditiriskan. Nah, untuk isian kurang lebih seperti ini ya teman-teman.
Nah, untuk adonan lepetnya ini sudah selesai ngukus ya teman-teman. Ini aku kukus 20 menit, kemudian aku biarin agak dingin dulu ya teman-teman, kemudian aku bungkus pakai janur. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk talinya ini aku juga beli di pasar ya teman-teman. Jadi di tukang jual janur ini juga dia juga jual talinya ya teman-teman. Satu gendel gitu Rp1.000 ya teman-teman. Nah, untuk janur di tempatku harganya 7.000 ya teman-teman. Jadi per 10 biji itu 7.000. Nah, di tempat kalian berapa harganya ya teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk lepetnya ini satu janur aku gunakan dua bagian ya teman-teman. Nah, jadi satu janur itu diisi 2 lepet ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk teman-teman aku mohon maaf, kali ini aku baru bisa share kegiatan aku lagi ya teman-teman. Aku sangat repot banget ya teman-teman, seminggu ini jadi aku belum bisa upload video. Nah, ini sekarang baru aktif lagi uploadnya. Mohon dukungannya channelku ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya video aku, dan mohon subscribe-nya. Yang sudah nonton video aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian berkah barokah turah-turah, dan semoga kalian tidak bosan ya teman-teman nonton video aku. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Terima kasih. Semoga channel aku menginspirasi teman-teman semua, dan semoga kalian terhibur dengan video-video dari aku ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan tali ini kalian bisa menggunakan raffia juga ya teman-teman. Nah, tapi di sini aku gunakan tali seperti ini supaya mudah ya teman-teman. Biasanya kalau menggunakan raffia itu dia agak licin ya teman-teman jadinya. Nah, ini ada sisa beras ya teman-teman, jadi aku gunakan ketupat cuma 10 biji saja ya teman-teman, sisanya aku bikin lontong. Nah, di sini aku gunakan 1,5 kg beras untuk lontong dan ketupat. Nah, ini aku gunakan lontongnya model gini ya teman-teman, jadi aku ndak bikin yang model yang panjang itu. Ini di sini aku bikin model cepeng ya teman-teman. Di tempatku namanya ini cepeng ya teman-teman. Jadi aku bikinnya seperti ini. Nah, ini kecil ya teman-teman, jadi cuma berapa sendok tadi isinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini aku gunakan terakhir ya teman-teman, masih ada sisa sedikit beras, jadi aku gunakan model yang panjang. Jangan lupa warna daun yang hijau atau yang di luar itu diletakkan di dalam ya teman-teman. Jadi kebalikannya ya teman-teman, gulungnya itu yang dalam ditaruh di luar. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku isi dengan beras kira-kira separuhnya ya teman-teman. Nah, supaya dia lontongnya itu kelihatan bersih hijau ya teman-teman, jadi daunnya dibalik ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian sematkan lidi atau tusuk gigi juga bisa ya teman-teman. Nah, ini sudah
aku panaskan sebelumnya untuk airnya. Ini ala tradisional banget ya teman-teman, jadi ini aku masaknya pakai cara tradisional banget. Nah, kemudian jangan lupa untuk pancinya ini ditembel ditempel menggunakan sabun ya teman-teman. Aku gunakan sabun krim, sabun colek itu ya teman-teman, supaya apa, agar dia nanti selesai bikin lontong, pancinya ini kan hitam ya teman-teman, jadi dia mudah untuk dibersihkan. Nah, ini aku rebus dulu ya teman-teman. Jadi ini sudah selesai lontongnya, ini kan sudah apa namanya, adus ya teman-teman. Orang dulu namanya kalau sebut bilang itu adus ya teman-teman. Jadi udah agak mendelep lah. Udah ke bawah dia menurun ya teman-teman, dia sudah nggak ngapung. Itu aku tambahkan lepet dan juga ketupat ya teman-teman. Nah, di sini sudah aku siapkan bahannya untuk sayur. Di sini aku pakai labu siam. Nah, ini aku kupas. Ini aku belinya 1 kilo ya teman-teman, 1 kilo lebih ya. Nah, kemudian aku kupas, kemudian aku potong seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah matang ya teman-teman lontongnya. Maaf tadi waktu angkat dari panci tadi tidak kerekot ya teman-teman. Nah, ini cantik banget ya teman-teman warnanya. Mbak Wulan direbus berapa jam ya lontongnya? Nah, untuk lontongnya ini di sini aku rebusnya selama 2,5 jam ya teman-teman. 2,5 jam sampai 3 jam ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah parut. Ini sudah aku parut ya teman-teman. Di sini aku menggunakan kelapa 1 butir. Nah, kemudian aku siapin bumbu-bumbunya. Ini ada lengkuas, ada bawang putih, dan ada serai. Kemudian jeruk purut, daun jeruk purut. Nah, kemudian aku gunakan bawang merah. Nah, di sini aku tidak gunakan ketumbar ya teman-teman. Jadi aku gunakan hanya bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, daun jeruk, kemudian cabai. Dan aku juga tidak gunakan, oh iya maaf teman-teman, aku tambahkan sedikit kunyit ya teman-teman. Jadi aku tidak menggunakan cabai merah besar, tidak, aku gunakan hanya bumbu tadi ya teman-teman. Ini aku gongso bumbunya, kemudian aku masukkan bumbu aromaterapi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ditumis sampai benar-benar harum. Nah, kemudian baru ditambah minyak ya teman-teman. Nah, secukupnya minyak, kemudian diaduk-aduk kembali. Nah, kemudian aku tuang santan ke dalam panci ya teman-teman. Ini aku gunakan santan yang encer ya teman-teman. Kemudian aku masukkan bumbu yang sudah digongso tadi. Mohon maaf ya teman-teman, untuk videonya ini aku percepat soalnya durasinya panjang banget ya teman-teman. Nah, kemudian tuang labu siamnya ya teman-teman, kemudian direbus. Ini sudah mendidih, kemudian aku tambahkan kacang tolonya. Nah, aku tambahkan garam sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Nah, ini di kompor lain aku masak tahu ya teman-teman. Jadi untuk isian sayurnya ini sangat sederhana banget ya teman-teman. Ada labu siam, kacang dolo, dan tahu goreng. Nah, kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata, hingga mendidih ya teman-teman ini. Kemudian tambahkan kaldu jamur ya teman-teman sebanyak 2 sendok makan. Kemudian aku tambahkan daun bawang, dan aku tambahkan kaldu bubuk sapi ya teman-teman. Nah, untuk labu siamnya sudah empuk ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan santan kanil atau santan kental ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan lagi kaldu bubuk sapi. Nah, dirasa masih kurang sedap ya teman-teman. Jadi aku tambahkan garam lagi 1 sendok makan, totalnya garam 3 sendok makan. Kemudian roiko 2 bungkus. Kemudian aku tambahkan
kaldu campurnya 2 sendok makan ya teman-teman. Jadi aku tidak gunakan gula. Nah ini sudah selesai. Cantik banget ya teman-teman. Ini padat banget isinya ya teman-teman. Nah aku akhiri video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.